Ya, selamat pagi teman-teman trader semuanya, khususnya keluarga Wijaya Trading, dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk terus dan terus bisa membaca arah market dengan jernih, sehingga kita bisa mengambil peluang yang baik untuk entry, kemudian kita bisa profit yang berlimpah dari sana. Hari ini, pagi ini kita akan membahas analisa yang kita sampaikan di grup tadi. Ya, karena saya tidak bisa menyampaikan video dalam durasi yang panjang di grup, maka saya buatkan video ini khusus buat teman-teman, khususnya keluarga Wijaya Trading yang tadi bertanya tentang analisa yang sangat kita sampaikan dengan cepat itu, kemudian kita share di grup bagaimana sejarahnya, bagaimana cara membaca dari awal sampai akhirnya close candle dan berakhir dengan profit. Saya akan sampaikan di materi kali ini. Kemudian untuk yang lain, mohon maaf, yang di luar keluarga Wijaya Trading yang sepakat dengan analisa dan teknik yang kita gunakan, silakan ditonton sampai selesai. Tapi bagi teman-teman yang lain yang tidak sepakat dan tidak cocok atau tidak searah dengan gaya Wijaya Trading, silahkan di skip saja, tidak usah komentar yang aneh-aneh ya, karena saya tidak butuh komentar yang terlalu bertele-tele dan tidak konstruktif. Karena itu silahkan di skip saja, daripada saya hapus, lebih baik dengan hormat monggo silahkan di skip saja. Terima kasih buat teman-teman setia yang juga subscriber, termasuk yang masih setia dengan gaya dan teknik Wijaya Trading. Silahkan dipelajari satu persatu bagaimana kita mengambil entry, kemudian bagaimana kita bertahan di sana, mempertahankan floating, kemudian berakhir dengan kondisi profit. Baik, saya akan mulai dari yang kita share di grup tadi. Ya, pertama saya akan mulai dari yang kita share di grup pagi tadi, yaitu jam 6.31, jam setengah 7 pagi. Kemudian saya share analisa saya. Ini adalah salah satu yang kita share pagi tadi. Saya buat formasi rectangle, kemudian ketika di bawah ini tidak break, kemudian kembali di atas, di bawah tidak break lagi, kembali lagi. Nah, demikian hanya dengan yang di atas, yang di bawah adalah double top, yang di bawah adalah double top, maaf, yang di bawah ini adalah double bottom, yang di atas adalah double top. Karena itu ketika sudah mencapai titik yang di atas yang membentuk formasi double top, kemudian sudah ada candle merah turun di bawah, artinya sudah terjadi pantulan, maka saya menyimpulkan bahwa akan ada peluang untuk nanti turun yang cukup panjang. Panjangnya sampai di mana saya juga tidak tahu. Yang terpenting ada potensi turun di sana, sehingga saya tulis potensi turun di sana. Kemudian saya juga tarik garis di atas sebagai batas untuk breakoutnya. Ketika nanti dia breakout di sana dalam bentuk volume tebal, kemudian sudah jadi candle utuh bukan running, maka saya berpesan untuk hati-hati di sana, karena akan terjadi penerusan naik. Ya, bagaimana saya masuk di candle ini, apa alasannya? Saya akan bahas di MetaTrader-nya. Baik, saya akan perbesar seperti ini. Ya, saya akan berbesar seperti ini ketika sudah saya bentuk formasi. Jadi ini terjadi pantulan, kemudian yang menyebabkan saya yakin ini mantul ke bawah adalah ada candle warna merah ini. Candle warna merah inilah yang meyakinkan saya untuk nanti dia akan ada potensi ke bawah. Kemudian di pagi jam 6 ini juga ditutup di bawah candle sebelumnya, sehingga masih saya pertimbangkan ini masih di kategori akan turun. Ya, bentukannya tadi garisnya seperti ini. Ternyata jam 7 tadi masih setengah 7, artinya masih belum selesai ya, masih bergerak di candle pertama ini, masih bergerak. Kemudian setelah ganti candle ternyata bukan malah turun tapi malah naik sebaliknya. Ya, walaupun ini naik, ya walaupun pergerakan masih sama dengan ekor yang merah ini. Kenapa saya bisa yakin begini? Karena dari pergerakan candle, gerakannya memang dia kuat ke atas tadi, tapi sempat ditekan ke bawah cukup kuat, sehingga saya masih bertahan di area itu. Kemudian saya masuk di area mana? Nah,
saya masuk di jam 6.30 menit, sekitar jam 6.30 menit saya masuk di sana di candle jam 7, artinya di candle setelah ganti candle, belum jam 7, artinya masih di candle setelah buka ya. Saya coba masuk di sana, masih berkeyakinan tentunya saya tidak butuh pip panjang, butuh pip kecil di sana. Ya segera exit dari sana. Yang pertama, yang kedua, tentu saya masih meyakini dalil yang kita buat, yaitu ketika candle bukaan ini hijau, maka selalu ada peluang sell di candle berikutnya. Saya juga tidak tahu di candle yang keberapa. Inilah yang mendasari saya masih yakin bahwa posisi sell yang saya taruh di sana masih nanti akan berpeluang untuk profit. Ya, kita lanjut dulu. Setelah tadi saya entry, ya setelah entry ya di area ini ya 1948-an ya. Kemudian ya sekitar sini ya. Nah, setelah saya entry di sana ternyata marketnya bukan turun, tapi malah naik. Sempat juga ketir-ketir juga sih. Wajar walaupun kita sudah pengalaman panjang, tetap ada kekhawatiran juga ada. Tetapi akan kita netralisir ketika candle yang terbentuk masih berada di area rectangle yang kita buat tadi pagi. Artinya masih berada di garis yang kita buat ini. Ya. Masih berada di bawah garisnya ini. Sehingga saya masih tetap berkeyakinan walaupun ini kuat, sehingga tadi saya sempat minus cukup banyak. Kemudian ketika naik bahkan bukan saya cut loss, bukan saya kurangi, tetapi malah saya tambah. Dari mana saya bisa yakin saya bisa menambah? Ya tentu harapannya menambah dengan lot lebih besar, akan ada koreksi sedikit. Begitu koreksi, karena lotnya yang di atas besar, minimal mengurangi kerugian yang bawah, atau bisa profit lebih cepat dengan tidak menunggu yang paling bawah profit. Ya sehingga betul-betul ekstrim tadi, kita sempat naik di atas ini pun sempat kita antisipasi, kalaupun nanti betul-betul ditutup dengan candle tebal, saya tetap akan cut loss, saya tetap akan lakukan recovery yang lain, karena mungkin yang pertama tidak mempan. Sehingga apapun yang kita kerjakan tidak selalu terkadang sejalan dengan market, sehingga tetap perlu yang namanya simulasi, perlu antisipasi. Saya masih tetap yakin, mengingat di candle area ini tetap kembali ya, dan tidak butuh waktu yang terlalu lama, hanya butuh waktu sekitar 2-3 jam, 2 jaman dari saya entry, profitnya dengan luar biasa. Maksud saya dengan luar biasa ini tentu dibandingkan dengan modal yang kita benamkan di sana. Baik, kita akan lihat videonya seperti apa. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ketika posisi saya masih minus, saya minus cukup banyak, kemudian di candle itu juga masih naiknya luar biasa, kemudian ketika ganti candle sempat naiknya minta ampun. Ya, tentu kita juga was-was di sana, tetapi masih bertahan, ketahanan margin saya, kemudian masih cukup dalam batas toleransi saya masih tetap yakin menunggu akhir candle. Nah, tetapi ketika baru di menit awal, di 9 menit sudah ada penolakan ke bawah luar biasa. Ya, ini adalah angin segar bagi saya bahwa buyer mencoba naik dengan kuat tetapi gagal di sana. Artinya tekanan seller jauh lebih kuat. Ya, karena itu saya tetap bertahan dan bahkan saya tambah. Ya, coba lihat, saya tambah 1,25. Mengingat betul-betul sudah mulai turun. Sekali lagi, ketika sudah penolakan sell kuat, kemudian sudah terbentuk candle yang mulai tebal, maka saya dengan sangat yakin, dan ini sudah
terbiasa kita lakukan, tentu dengan risiko dan langkah yang kita antisipasi sudah kita siapkan juga. Perhatikan ini ketika sudah penolakan di atas sudah tidak mampu dan seller cukup mendominasi, maka saya tambah lagi tadi sell dengan lot yang lebih besar. Perhatikan apakah nanti selanjutnya bakal naik atau turun, kita lihat di video berikutnya. Ya, perhatikan, jadi setelah saya entry tambahkan lagi tadi 1,25 di atas, hampir di ujung. Kenapa saya ngambil di bawah bukan di atas tadi? Ya tentu saya harus menunggu konfirmasi dia apakah naiknya kuat atau tidak. Kalau saya nambah di atas ini konyol nanti. Kenapa? Karena kalau nanti naik sedikit saja habis sudah, mengingat lotnya besar. Maka saya tunggu dia naik sekuatnya di atas sampai betul-betul lemah atau sampai betul-betul dia tidak mampu. Ya, sehingga ketika sudah ada ekor panjang, artinya buyer gagal untuk melanjutkan tracknya dan berubah menjadi candle merah, artinya seller sangat kuat di sana. Karena itu tadi saya tambah lotnya lebih besar. Untuk meyakinkan tentu saya harus menunggu sampai betul-betul habis candle hijau dan terbentuk candle warna merah. Kemudian berikutnya setelah saya masuk beberapa waktu di menit 30 ternyata malah turun. Nah ini tentu kan profit saya. Kalau saya close sudah barang tentu tidak rugi. Nah, sudah profit. Kalau di compare, kalau digabungkan plus min menjadi profit. Tetapi saya menunggu sampai betul-betul ada profit yang lebih karena memang yang bawah masih rugi. Dan saya yakin, tentu keyakinan diukur dari pengalaman panjang, kemudian terbiasa kita dengan gaya. Ya. Oke, ketika naik ada koreksi, saya tambahkan lagi lot yang lebih kecil lagi. Karena mengingat pertahanan juga, modal juga diperhatikan di sana. Perhatikan kalau nanti berbalik naik ke atas, mana yang akan saya close. Oke, sampai di sini. Nah, ini adalah video di detik-detik ketika saya tadi entry sell lagi, tetapi di posisi ketiga. Ada koreksi, saya masuk lagi. Ya, kalau sudah tebel, kemudian pergerakannya kelihatan ke bawahnya, artinya naik ke atas, turun ke bawah. Naik 2, turunnya ke 3. Naik 4, turunnya 5. Dan kemudian dibatasi dan di lock di area titik buka. Dia tidak sampai naik lagi sampai terbentuk hijau. Maka ini yang membuat keyakinan menjadi lebih tinggi tentunya. Kenapa kok saya bisa yakin juga begini? Tentu proses perjalanan panjang kita mengalami berbagai hal seperti itu. Ya, kita mengalami berbagai hal yang seperti ini kasusnya. Nah, ketika kita terbiasa dengan angka-angka itu, terbiasa dengan proses recovery yang kita lakukan, tentu nanti apapun kondisi market, apapun yang kita entry, begitu berbalik kita akan terbiasa melakukan seperti itu. Tentu bukan dengan seadanya, tapi kita dengan perhitungan, dengan juga memperhatikan pergerakan candlenya. Ya, baik, kita lanjut. Ya, ini ketika di detik-detik atau menit-menit terakhir saya akan tutup posisi. Ya, ketika panjang di bawah saya masih yakin sebenarnya target saya di sini, tetapi melihat pergerakan tentu kita tidak bisa dijadikan parameter juga di rejeksi yang di bawah. Selalu mengikuti dinamika yang ada. Ketika marketnya kuat sekali sell, bahkan kenceng tadi luar biasa, sehingga saya masih bertahan di sana. Nah, ketika sudah betul-betul tebel dan berat untuk turunnya, maka di area sini saya segera close posisi. Kenapa saya ngambil tebal begini? Karena kalau tebal begini, pengalaman yang sudah kita lakukan, dia akan koreksi lagi. Nah, saya tidak ingin profit saya akan berkurang gara-gara ada koreksi nanti. Perhatikan. Nah, ini sudah profit. Saya ambil dulu yang paling besar, kemudian berikutnya yang di bawahnya, yang terakhir adalah 0,75. Ya, inilah akhirnya. Ya, sehingga walaupun tadi batas saya di sini, ternyata memang tutupnya di sini. Tetapi mengingat pergerakan yang cukup ekstrim di menit-menit ini tadi, saya mau close tadi,
Saya biarkan sampai betul-betul dia membentuk volume tebal tanpa ekor dan berat di sana. Artinya berat itu sudah ke bawahnya agak berat, didorong ke atas berat lagi. Sehingga saya harus cepat-cepat close dan keluar dari sana sebelum ada koreksi. Dan ternyata perkiraan saya 100% betul, ada koreksi di sana. Nah, saya tidak ingin koreksi begini. Kalaupun koreksi begini saya tetap profit, tapi saya memanfaatkan ketika candle tebal utuh, tidak ada rejeksi di sana, untuk segera close di sana, dan selanjutnya kita monitor selanjutnya. Kalau seperti ini bagaimana ini? Ya, karena ada koreksi, ini penolakan buy, pasti ada buy. Kemudian ada buy lagi. Nah, seperti ini bagaimana? Ini masih netral. Saya tidak bisa menyampaikan yang begini mau naik atau turun. Kita tunggu salah satu yang mendominasi dulu. Ya. Itu kira-kira teman-teman tadi analisa yang kita sampaikan di grup, ada permintaan untuk di-upload dan dijelaskan videonya. Maka inilah yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih banyak menggunakan teknik entry dan exit dengan cepat dan membaca peluang dengan akurat. Ya, sekali lagi video ini memenuhi permintaan salah satu dari siswa saya, sehingga saya tidak berkepentingan untuk menjelaskan yang lain terhadap di luar dari permintaan yang disampaikan. Bagi teman-teman yang lain termasuk pecinta Wijaya Trading, mudah-mudahan juga bisa belajar banyak dari sana. Kemudian kalau setuju dan cocok dengan teknik yang kita gunakan dan mau bertanya banyak, silahkan kontak admin Wijaya Trading atau bisa telepon langsung atau bisa tanya langsung bagaimana. Bahkan kalau mau ketemu langsung atau mau belajar banyak, silahkan. Bagi teman-teman yang tidak cocok dengan teknik yang kita gunakan, silahkan skip saja, cari mentor yang lebih sesuai. Karena terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.